Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anjis Fatoni, NIM saya 17552012220. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah keamanan komputer. Dengan pokok bahasan ada database security, disaster recovery plan, error detection. Lanjut, mulai pembahasan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Database security. Data adalah kumpulan dari unit kecil yang berbeda dari informasi. Ini dapat digunakan dalam berbagai bentuk seperti teks, angka, media, byte, dan lain-lain. Dapat disimpan dalam potongan kertas atau memori elektronik dan lain-lain. Dalam komputasi, data adalah informasi yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk untuk pergerakan dan pemrosesan yang efisien. Data dapat dipertukarkan. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir sehingga dapat dengan mudah diakses dan dikelola. Keamanan basis data menyangkut penggunaan berbagai kendali keamanan informasi untuk melindungi basis data. Berpotensi termasuk data, aplikasi, basis data, atau fungsi yang disimpan, sistem basis data, server basis data, dan tautan jaringan terkait terhadap kompromi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, melibatkan berbagai jenis atau kategori kontrol seperti teknis, prosedural, administratif, dan fisik. Ross J. Anderson mengatakan bahwa berdasarkan sifatnya, database besar tidak akan pernah bebas dari penyalahgunaan oleh pelanggaran keamanan. Jika sistem besar dirancang untuk kemudahan akses, itu menjadi tidak aman. Jika dibuat kedap air, menjadi tidak mungkin untuk digunakan. Ini kadang-kadang dikenal sebagai aturan Anderson. Mengapa database security itu penting? Banyak kesalahan konfigurasi perangkat lunak, kerentanan, atau pola kecerobohan atau penyalahgunaan dapat mengakibatkan pelanggaran data atau kegagalan untuk menjaga kerahasiaan data dalam database. Jenis atau penyebab serangan keamanan database yang paling umum dan penyebabnya sebagai berikut. Ancaman orang dalam. Ancaman orang dalam termasuk salah satu penyebab paling umum dari pelanggaran keamanan basis data dan seringkali merupakan akibat dari membiarkan terlalu banyak karyawan memegang kredensial akses pengguna yang memiliki hak istimewa. Kesalahan manusia, kecelakaan sandi yang lemah, berbagai sandi, dan perilaku pengguna yang tidak bijaksana atau kurang informasi terus menjadi penyebab hampir setengah dari semua pelanggaran data yang dilaporkan. Eksploitasi kerentanan perangkat lunak basis data. Peretas pencari nafkah dengan menemukan dan menargetkan kerentanan di semua jenis perangkat lunak, termasuk perangkat lunak manajemen basis data, semua vendor perangkat lunak database komersial utama, dan platform manajemen database open source mengeluarkan patch keamanan reguler untuk mengatasi kerentanan ini, tetapi kegagalan untuk menerapkan patch ini secara tepat waktu dapat meningkatkan exposure Anda. Serangan injeksi. Ancaman khusus basis data ini melibatkan penyisipan string serangan SQL atau non-SQL sewenang-wenang ke dalam query basis data yang dilayani oleh aplikasi web atau header HTTP. Organisasi yang tidak mengikuti praktik pengkodean aplikasi web yang aman dan melakukan pengujian kerentanan reguler terbuka terhadap serangan ini. Eksploitasi buffer overflow. Buffer overflow terjadi ketika suatu proses mencoba untuk menulis lebih banyak data ke blok memori dengan panjang tetap daripada yang diizinkan untuk disimpan. Penyerang dapat menggunakan kelebihan data yang disimpan di alamat memori yang berdekatan sebagai dasar untuk meluncurkan serangan. Serangan denial of service atau DOS attack. Dalam serangan penolakan layanan, penyerang membanjiri server target, dalam hal ini server database. Dengan begitu, banyak permintaan sehingga server tidak dapat lagi memenuhi permintaan yang sah dari pengguna sebenarnya. Dan dalam banyak kasus, server menjadi tidak stabil atau crash. Dalam serangan penolakan layanan distribusi datang dari beberapa server sehingga lebih sulit untuk menghentikan serangan. Perangkat lunak perusak. Malware adalah perangkat lunak yang ditulis khusus untuk mengeksploitasi kerentanan atau menyebabkan kerusakan pada database.
Malware mungkin datang melalui perangkat titik akhir yang terhubung ke jaringan database. Untuk melindungi database dari berbagai ancaman terhadap suatu sistem database, maka digunakan database security sebagai barisan pertahanan terhadap banyak tipe-tipe database security, mulai dari kontrol langsung sampai ke proses administrasi. Beberapa cara untuk menganalisis kekuatan dari database security. A. Pencegahan akses dari pihak luar dengan akses kontrol dan data manajemen yang kuat. B. Stress testing untuk menguji ketahanan database terhadap serangan DOS attack oleh pihak luar atau database overload. Backup fisik dari database jika terjadi hal yang tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam atau pencurian. D. Pengecekan atau review database sistem secara berkala untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari database. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu Disaster Recovery Plan. Disaster Recovery Plan ini adalah pendekatan terstruktur yang terdokumentasi yang menjelaskan bagaimana organisasi dapat dengan cepat melanjutkan pekerjaan setelah insiden yang telah direncanakan. DRP adalah bagian penting dari berencana kelangsungan bisnis. Ini diterapkan pada aspek organisasi yang bergantung pada infrastruktur TA yang berfungsi. DRP bertujuan untuk membantu organisasi mengatasi kehilangan data dan memulihkan fungsionalitas sistem sehingga dapat berfungsi setelah insiden, meskipun operasi pada tingkat minimal. Metode ini melibatkan berbagai sistem teknologi diantaranya seperti aplikasi perangkat IT, sistem penyimpanan data, cadangan. Program ini juga merupakan perencanaan yang baik untuk membantu Anda memberikan tanggapan atau respon yang sesuai terhadap bencana yang timbul. Dengan begitu, maka perusahaan dapat dipulihkan secara cepat dan tidak menggunakan banyak biaya. DRP juga harus mencakup prosedur untuk merespons suatu keadaan darurat, menyediakan backup operasi selama gangguan terjadi, dan mengelola pemulihan dan menyelamatkan proses sesudahnya. Sasaran pokok Disaster Recovery Plan adalah untuk menyediakan kemampuan dalam menerapkan proses kritis di lokasi lain dan mengembalikannya ke lokasi dan kondisi semula dalam suatu batasan waktu yang memperkecil kerugian kepada organisasi dengan pelaksanaan prosedur recovery yang tepat. Untuk memenuhi harapan hari ini akan operasi bisnis yang berkelanjutan, organisasi harus dapat memulihkan sistem penting dalam hitungan menit, jika bukan detik dari gangguan. Maka manfaat atau tujuan Disaster Recovery Plan bagi perusahaan adalah untuk melindungi organisasi dari kegagalan layanan komputer utama, untuk meminimalisir risiko organisasi terhadap penundaan dalam penyediaan layanan, untuk menjamin keandalan dari sistem yang tersedia melalui pengetesan dan simulasi, dan meminimalisasi proses pengambilan keputusan oleh personal selama bencana. Jenis rencana pemulihan bencana dapat secara khusus disesuaikan untuk lingkungan tertentu. Beberapa rencana khusus lingkungan itu meliputi 1. Rencana pemulihan bencana tervirtualisasi. Virtualisasi memberikan peluang untuk menerapkan pemulihan bencana dengan cara yang lebih efisien dan sederhana. Lingkungan virtual dapat menjalankan mesin virtual baru dalam beberapa menit dan menyediakan pemulihan aplikasi melalui ketersediaan tertinggi. Pengujian juga dapat lebih mudah dilakukan, tetapi rencana tersebut harus mencakup kemampuan untuk memvalidasi bahwa aplikasi dapat dijalankan dalam metode pemulihan bencana dan kembali beroperasi normal dalam RPO dan RTO. Rencana pemulihan bencana jaringan mengembangkan rencana untuk memulihkan jaringan menjadi lebih rumit seiring dengan meningkatnya kompleksitas jaringan. Penting untuk merinci prosedur pemulihan langkah demi langkah, mengujinya dengan benar, dan terus memperbaruinya. Data dalam rencana ini akan khusus untuk jaringan, seperti kinerja dan staf jaringan. Rencana pemulihan bencana cloud. Pemulihan bencana cloud dapat berkisar dari cadangan file di cloud sehingga replikasi lengkap. Cloud dapat menghemat ruang, waktu, dan biaya.
tetapi mempertahankan rencana pemulihan bencana memerlukan pengelolaan yang tepat. Manajer harus mengetahui lokasi server fisik dan virtual. Rencana tersebut harus mengatasi keamanan yang merupakan masalah umum di cloud yang dapat diatasi melalui pengujian. Rencana pemulihan bencana pusat data. Jenis rencana ini berfokus secara eksklusif pada fasilitas dan infrastruktur pusat data. Penilaian risiko operasional adalah elemen kunci dalam DRP pusat data. Ini menganalisis komponen utama seperti lokasi gedung, sistem tenaga dan perlindungan, keamanan, dan ruang kantor. Rencana tersebut harus membahas berbagai kemungkinan skenario. Selain manfaat keberlangsungan bisnis continuity yang didapatkan bila perusahaan memiliki program DRP ini, adapun manfaat lain yang akan diterima antara lain seperti efisiensi biaya dengan menjaga sistem IT tetap dalam kondisi yang optimal, menganalisis potensi ancaman serta mencari solusi untuk menjamin kelangsungan bisnis dan cyber security. Anda akan memiliki pembaharuan yang tepat waktu serta aset teknologi yang lebih inovatif. Jadi bisnis pun bisa menghemat biaya jangka panjang dan pengeluaran juga menjadi lebih efektif. Meningkatkan produktivitas karyawan. Setidaknya disaster recovery plan harus ditangani oleh 2 orang dengan tugas yang sama pada berbagai kasus. Karena sistem redundansi terbukti lebih bermanfaat dan terintegrasi. Penerapan DRP akan membuat perusahaan mendapatkan benefit terkait integritas jaringan ketika beberapa karyawan mampu menangani tugas yang diberikan. Tak hanya itu, jika karyawan melakukan cuti libur atau sakit, ada partner kerja lainnya yang tetap dapat melakukan tugas tersebut. Membantu perusahaan paham skalabilitas. Tidak hanya lebih dari siap untuk pulih setelah bencana, DRP dapat membantu mengurangi risiko human error dan merampingkan proses IT. Dengan begitu, skalabilitas perusahaan juga bisa dipahami secara lebih mendalam. Contoh kasus IT disaster recovery plan seperti kejadian downtime yang walau hanya terjadi 1 jam, dapat mengakibatkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Itulah mengapa sudah saatnya para pimpinan perusahaan untuk mengubah mindset terhadap biaya co-location bagi disaster recovery yang dikira mahal. Karena ternyata justru lebih murah dan menguntungkan jika dibandingkan dengan downtime yang tidak dapat diprediksi. Walau untuk perusahaan teknologi yang besar sekalipun, tetap tidak ada kebal terhadap downtime seperti contoh kasus berikut ini. Amazon Web Service atau AWS merupakan penyedia cloud terbesar di dunia yang pada 28 Februari 2017 yang lalu mengalami downtime selama 5 jam. Downtime yang terjadi pada layanan cloud AWS menyebabkan Netflix, Tinder, Airbnb, Reddit, dan IMDb menjadi offline. Kejadian downtime tersebut disebabkan karena kesalahan coding konfigurasi pada salah satu sensor yang menimbulkan masalah katastrofik. Namun untuk perusahaan dengan sistem yang sangat kompleks, kemampuan AWS melakukan pemulihan dalam waktu 5 jam merupakan hal yang cukup baik. Tapi tentunya hal ini tidak baik secara biaya dan kerugian para pelanggan. AWS menggunakan lingkungan DevOps dan orkestrasi infrastruktur teknologi informasi, sehingga masalah yang timbul dapat cepat mereka kembalikan normal. Ini disebut dengan istilah rollback. Hanya saja semakin kompleks maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali pulih. Penyebaran dengan kode yang buruk merupakan faktor terbesar penyebab downtime di perusahaan manapun. Oleh karena itu, seluruh perusahaan wajib memiliki infrastruktur data center cadangan agar tetap dapat beroperasi. Kebutuhan akan disaster recovery center ini akan semakin terlihat pada contoh kasus DRP kedua selanjutnya. Data Center BizNet. Pada tanggal 1 Maret 2017, salah satu data center BizNet di Jakarta mengalami kegagalan dalam membangkitkan sumber listrik cadangan. Hal ini mengakibatkan beberapa situs marketplace besar di Indonesia tumbang selama kurang lebih 6 jam. Sayangnya, Tokopedia, Bukalapak, dan JDID sepertinya tidak memiliki DRP, karena selama data center BizNet mengalami downtime, ketiga situs e-commerce tersebut tetap tidak dapat diakses.
Bisa jadi ini merupakan contoh kasus DRP yang tidak didukung dengan strategi pemulihan rencana. Anda dapat melihat perbedaan rencana pemulihan bencana dengan keberlangsungan usaha agar terbebas dari kesalahan yang dapat menempatkan perusahaan ada pada kondisi sulit. Beberapa perusahaan maskapai penerbangan di Amerika Serikat juga pernah mengalami downtime. Data center yang mereka pakai dari milik sendiri maupun fasilitas colocation pada data center dari pihak ketiga mengalami kegagalan pembangkit daya listrik cadangan. Kejadian downtime tersebut berlangsung beberapa hari, lantaran mereka hanya berfokus pada strategi pemulihan dengan penggantian perangkat UPS flywheel, GERT UPS. Tentunya, kejadian downtime di atas dapat diambil sebagai contoh kasus penerapan DRP yang kurang memadai. Untuk dapat memastikan pemulihan bencana perusahaan berjalan sesuai rencana, jalan satu-satunya adalah dengan selalu melakukan pengujian. Hanya dengan kesiapan yang baik, maka kejadian downtime dapat diatasi secepat mungkin. Semakin cepat downtime, maka semakin sedikit potensi kerugian dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang error detection. Error detection adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah data yang diterima memiliki data yang sama dengan data dari si pengirim. Penyebab data error karena noise, baik black maupun white noise. Dan akibatnya karena data berubah 0 berubah menjadi 1, sedangkan 1 berubah menjadi 0. Error detection merupakan proses pendeteksian kesalahan yang dilakukan ketika data dalam suatu proses transmisi. Kesalahan yang dimaksud di sini ialah terjadi perubahan 1 bit atau lebih dari 1 bit yang tidak seharusnya terjadi. Dalam suatu proses transmisi data, tidak selalu transmisi data berjalan dengan semestinya. Terkadang terdapat error yang tidak diduga. Saat data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain, sistem tidak menjamin apakah data yang diterima perangkat identik dengan data yang dikirimkan oleh perangkat lain. Transmisi data pengiriman sebuah informasi akan berjalan lancar apabila tidak terjadi hambatan apapun dalam pengiriman. Informasi yang dikirimkan akan diterima sama persis seperti data awal. Jarak antara pengirim dan penerima hanya akan berpengaruh terhadap waktu. Untuk menghindari kesalahan dalam jaringan komunikasi, jaringan harus dapat mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain dengan akurasi tertinggi. Pada level sistem, kesalahan harus dideteksi dan diperbaiki pada pemeriksaan penerima input untuk pemrosesan yang handal. Bit error adalah jika bit 1 diubah menjadi 0 atau 0. Diubah menjadi 1 yang disebabkan adanya noise. Berikut jenis-jenis error detection. Single bit error merupakan jenis error di mana satu bit data yang dikirim berubah bentuk dari 1 menjadi 0 saat diterima ataupun sebaliknya. Ini merupakan jenis error yang paling tidak mungkin dalam transmisi data ataupun kesalahan serial karena noise pasti memiliki durasi yang sangat singkat yang sangat panjang. Namun, semacam ini dapat terjadi pada transmisi paralel. Single bit error tidak muncul lebih mungkin dalam transmisi data serial. Misalnya, sender mengirimkan data dengan kecepatan 10 Mbps. Ini berarti bit hanya bertahan selama 1 detik, dan untuk terjadi kesalahan 1 bit, noise harus lebih dari 1 detik. Multiple bit error merupakan kesalahan yang terjadi di mana bit berubah saat dikirim dan diterima dari 0 ke 1 atau sebaliknya, dan terjadi pada 2 bit yang berbeda. Ini merupakan jenis error yang umum terjadi pada komunikasi paralel dan serial, kemudian menyebabkan beberapa kesulitan dalam mendeteksi dan memperbaiki. Burst error. Istilah burst berarti 2 atau lebih bit dalam unit data telah berubah jadi 1 menjadi 0 atau dari 0 menjadi 1. Jumlah bit yang terpengaruh karena error tergantung pada kecepatan data dari durasi noise. Jenis error ini tidak selalu berarti bahwa kesalahan yang terjadi terdapat dalam bit yang berturut-turut, atau dapat dikatakan juga dapat terjadi acak dalam unit data. Burst error paling mungkin terjadi dalam transmisi serial karena durasi noise 2
atau lebih bit diubah dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0 dikenal sebagai burst error. Pengiriman data menggunakan format biner memudahkan dalam mendeteksi ada atau tidaknya error pada data yang dikirim. Apabila penerima dapat mengetahui letak bit yang error pada sekumpulan bit data yang dikirim, maka penerimanya akan dengan mudah memperbaikinya. Adapun metode error detection adalah sebagai berikut. Vertical Redundancy Check (VRC). Metode ini dipakai untuk mengirim yang berkecepatan menengah, yang berorientasi pada karakter. Dengan setiap karakter yang dikirim berjumlah 7 bit dan ditambah dengan 1 bit parity. Bit parity ini berguna untuk mengetahui apakah ada kesalahan yang terjadi dalam proses pengiriman berkecepatan menengah. Metode ini berasumsi jika kecepatan tinggi dalam pengiriman akan mengakibatkan kesalahan banyak pada bit. Keuntungan dari VRC adalah dapat mendeteksi single bit error, dapat mendeteksi burst error jika jumlah error adalah genap. Kelemahannya adalah sulit melakukan deteksi terhadap kesalahan jika jumlah bit error adalah genap. Longitudinal Redundancy Check (LRC). LRC ini dikembangkan untuk melengkapi kelemahan yang dimiliki VRC. Digunakan LRC untuk data yang dikirim secara blok seperti VRC. Hanya saja penambahan bit dilakukan pada akhir setiap blok karakter yang dikirimkan. Tiap blok mempunyai satu karakter khusus yang disebut blok check karakter, yang dibentuk dari bit uji. Dengan cara ini, maka kesalahan lebih dari 1 bit juga dapat ditemukan, sehingga kecepatan pengiriman data dapat dipertinggi. Kelebihannya adalah dapat mengatasi burst error. Dengan mudah penerima memeriksa BBC. Setengah bit tidak mengikuti peraturan. Paritas genap, maka keseluruhan blok tidak diterima. Kekurangannya, jika 2 bit dalam 1 unit data rusak dan 2 bit dalam posisi yang sama, maka tidak dapat terdeteksi. Terjadi overheat akibat penambahan bit parity per 7 bit karakter. CRC, Cyclic Redundancy Check. CRC merupakan metode yang paling sering digunakan dibandingkan dengan 3 metode yang lainnya. Di mana cara kerja dari metode ini sendiri ialah misalkan diketahui sebuah bit pesan, kemudian transmitter menerima sebuah urutan N ke A bit. Urutan ini disebut dengan VCS, Frame Check Sequence. Pada frame ini berisi sebuah bit, anggap saja N bit, di mana bit ini akan habis dibagi oleh beberapa angka yang telah ditentukan. Kemudian pada receiver dibagi lagi frame tersebut dengan angka yang telah ditentukan tadi. Apabila tidak terdapat sisa pembagian, maka dapat dipastikan tidak terjadi error pada proses transmisi data. Kelebihan CRC adalah kehandalan sistem bisa mencapai 99%. Dapat mendeteksi terjadinya burst error. Dapat berjalan dengan baik meskipun pada pengiriman data berkecepatan tinggi sekalipun. Kekurangannya ialah sulit jika ingin direalisasikan dalam suatu rangkaian atau hardware. Sulit jika melakukan analisis serta perhitungan dalam rancangan. Checksum. Pada metode ini, pengecekan dilakukan dengan menjumlahkan sekumpulan data, setelah itu jumlah tadi dikomplement. Ketika sudah didapatkan hasilnya, maka hasil itu yang ditambahkan ke dalam data sebagai suatu karakter. Kemudian setelah sampai pada receiver, akan dihitung ulang hasil checksum tadi, lalu dilakukan perbandingan. Proses pengiriman data akan mengalami error ketika hasil perbandingan dari kedua nilai tadi terdapat perbedaan. Kelebihan checksum ialah pengimplementasian ke dalam software relatif mudah. Kehandalan sistem cukup tinggi, bisa mencapai 90%. Kekurangannya, sistem masih lemah dalam mendeteksi error karena belum bisa mendeteksi data yang urutannya tidak beraturan. Hamming code. Metode Hamming code merupakan salah satu metode pendeteksi error dan pengoreksi error yang paling sederhana. Metode ini menggunakan operasi pendeteksian error maupun pengkoreksian error. Input dan output dari metode ini merupakan bilangan biner. Hamming code merupakan salah satu jenis linear error correction code sederhana dan banyak digunakan pada peralatan elektronik. Metode Hamming code bekerja dengan menyisipkan beberapa buah check bit ke data.
Jumlah check bit yang disisipkan tergantung pada panjang data. Hamming code juga memiliki rumus tersendiri untuk mendeteksi kesalahan error. Bit parity. Bit parity atau disebut juga bit pemeriksa adalah salah satu metode yang digunakan pada modul I/O dalam mendeteksi kesalahan. Bit paritas bekerja untuk mendeteksi kesalahan pada level bit. Bit partisi yaitu bit tambahan yang diberikan pada akhir sebuah byte atau baris terakhir untuk digunakan dalam proses pengecekan kebenaran data pada saat penyimpanan atau proses transmisi. Teknik ini dikenal sangat sederhana dalam melakukan deteksi dengan menambahkan parity bit pada frame yang dikirim. Parity bit digunakan dengan transmisi asinkronus sederhana. Error deteksi dengan menambahkan sebuah bit ekstra yang disebut bit parity. Di setiap ujung frame bit tambahan ini menjamin bahwa jumlah bit 1 yang ganjil dan yang genap dikirim di setiap transmisi. Pemeriksaan paritas tunggal. Pemeriksaan single parity adalah mekanisme yang sederhana dan murah untuk mendeteksi kesalahan. Dalam teknik ini, bit redundan juga dikenal sebagai bit paritas yang ditambahkan pada akhir unit sehingga jumlah 1 menjadi genap. Oleh karena itu, jumlah bit yang ditransmisikan akan menjadi 9 bit. Jika jumlah bit 1 detik ganjil, maka bit paritas 1 ditambahkan. Dan jika jumlah bit 1 detik genap, maka bit paritas 0 ditambahkan di akhir unit data. Di sisi penerima, bit paritas dihitung dari bit data yang diterima dan dibandingkan dengan bit paritas yang diterima. Teknik ini menghasilkan jumlah 1 detik genap, sehingga dikenal sebagai pemeriksaan paritas genap. Pemeriksaan paritas 2 dimensi. Performa dapat ditingkatkan dengan menggunakan two-dimensional parity check yang mengorganisasikan data dalam bentuk tabel. Bit pemeriksaan paritas dihitung untuk setiap baris yang setara dengan pemeriksaan paritas tunggal. Dalam pemeriksaan paritas 2 dimensi, sebuah blok bit dibagi menjadi beberapa baris, dan baris bit yang berlebihan ditambahkan ke seluruh blok. Di sisi penerima, bit paritas dibandingkan dengan bit paritas yang dihitung dari data yang diterima. Proses pendeteksian error. Hitung panjang data masukan dari metode Hamming code yang merupakan hasil penjumlahan dari panjang data masukan dengan panjang check bit. Panjang data keluaran dari metode Hamming code sama dengan panjang data masukan dari metode Hamming code. Tandai posisi bit yang merupakan posisi dari check bit. Posisi selain posisi check bit merupakan posisi data bit. Menentukan rumus perhitungan dari masing-masing check bit. Untuk n sama dengan 1 hingga jumlah dari check bit dilakukan seperti berikut. A. Catat semua posisi di mana bit n dari member posisi bernilai 1, kecuali posisi bit itu sendiri member position merupakan bentuk pindah dari posisi bit. Rumus dari check bit n sama dengan operasi XOR dari posisi-posisi yang dicatat. B. Hitung beberapa panjang bit yang diterima dan original. C. Cek tabel posisi check bit dan ekstra check bitnya. D. Hitung kembali check bitnya dengan bit yang didapat. E. Operasikan XOR ke bentuk desimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.